warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, orang tua dan sesepuh dan seluruh jamaah musalla al-jihad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali dengan membawa nikmat iman dan Islam, membawa nikmat kesehatan untuk melanjutkan pengajian kitab Sulamut Tauhid. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat iman Islam, dengan mempelajari ini kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin termasuk diantara akhlak hati atau budi pekerti yang harus dilakukan dalam hati kita, itu adalah mencintai Rasulullah, para keluarganya, dan juga mencintai orang-orang soleh. Siapa itu orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu orang yang menjalankan haknya, menunaikan haknya kepada Allah dan juga menunaikan haknya kepada sesama atau kepada manusia. Cirinya orang soleh itu dia kepada Allah hablum minallahnya cakep, tapi nggak lupa juga hablum minannasnya juga cakep. Ini namanya orang soleh. Orang soleh di sini caranya kita mencintai orang soleh adalah dengan meneladaninya atau dengan mengikuti suluk laku atau perilaku yang sudah dicontohkan oleh orang-orang soleh. Oleh karenanya di sini dicontohkan diantaranya yang disebutkan oleh pengarang, oleh musannif di sini, yaitu pesan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini termasuk orang-orang soleh. Kemudian dikutip di sini oleh musannif pesan-pesannya yang sesuai dengan pembahasan kita yang kemarin. Maka di halaman ke-67 di situ, halaman 67, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala sayyiduna Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan berkata Tuhan kami yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa nafa'ana bihi, dan Allah memberikan manfaat kepada kita dengannya dengan sebab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam kitabnya, yaitu fi kitabihi an-nasaihid diniyah, dalam kitab Nasaihid Diniyah, ma ma'nahu, sesuatu yang sama maknanya dengan apa yang sudah kita bicarakan. Yang sudah kita bicarakan akhlak-akhlak hati, seperti kita harus menjauhi dunia, kita harus ingkar kepada perbuatan maksiat, harus mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai sahabat, dan juga mencintai orang-orang soleh. Ini juga disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab yang terkenal, kitab Nasaihud Diniyah. Nasaihud Diniyah ini kitab terkenal, dibaca oleh ulama-ulama kita, dibaca oleh guru-guru kita, para kiai. Ini membaca kitab namanya Nasaihud Diniyah. Kitab Nasaihud Diniyah ini karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim, apa yang harus kita amalkan. Wa hadhihi awsafun yajibu ayyatahalla biha kullu mu'min. Ini adalah sifat-sifat yang wajib agar setiap mukmin itu berhias dengannya, berhias dengan sifat-sifat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada istilah dalam pelajaran akhlak itu yang disebut dengan takhalli. Takhalli itu menghilangkan sifat-sifat buruk.
dengki, takabur, riya, itu semuanya buruk-buruk dihilangkan. Namanya proses takhalli, namanya upaya untuk takhalli, menghilangkan semua yang buruk-buruk. Kemudian ada yang namanya tahalli. Tahalli ini yang disebutkan di sini, ayat tahalla, ini bertahalli. Tahalli di sini berhias dengan akhlak-akhlak baik. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Yang pertama menghilangkan sifat-sifat buruk, pamer, takabur atau sombong, dengki, hasud, itu semua dihilangkan. Kemudian sambil berhias, tahalli, berhias dengan akhlak-akhlak yang baik yang sudah kita pelajari kemarin. Cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian ridho. Ini semua akhlak-akhlak baik. Nah, kita harus takhalli dan tahalli. Nanti kalau sudah takhalli, tahalli, maka akan tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Tajalli itu apa? Tajalli itu munculnya cahaya Allah dalam hati kita. Hati itu hadirin kayak kaca. Kaca kira-kira kalau kotor, banyak banget debunya, noda di mana-mana, itu cermin bisa mantulin cahaya kita apa enggak tuh? Nggak bakal bisa. Cermin nggak akan bisa memantulkan cahaya bayangan apapun, seterang apapun, kalau itu dia kotor. Apalagi udah retak udah susah dah. Udah kotor, retak juga, nggak akan bisa memantulkan bayangan apapun. Secakap-cakapnya orang ngaca di situ nggak bakal kelihatan. Ya orang rusak, orang itu kacanya buruk begitu, karena udah ternoda. Demikian juga hati kita. Hati kita kalau mau menerima cahaya Allah atau tajalli, sehingga dengan cahaya itu, kalau ada cahaya kan kita bisa melihat semua. Ini ada AC, ada lekar, ada yang di samping saya Bang Khalil, ada yang gondrong di pojokan, ada juga yang gondrong di depan saya. Ini kelihatan gara-gara ada apa? Ada cahaya. Gara-gara ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak bakal bisa kelihatan semuanya. Sama aja. Yang jelek sama yang cakep nggak ada cahaya, sama aja. Yang udah kawin sama yang belum kawin, kalau nggak ada cahaya sama aja, pokoknya gelap. Nah, kalau kita mau menerima tajalli atau menerima cahaya Allah, sehingga dengan cahaya Allah itu kita tahu hakikat segala sesuatu. Kita tahu yang hak yaitu hak, yang batil itu batil, bahwa dunia itu batil, sehingga kita tahu jeleknya dunia dan gampang untuk menjauhi dunia. Kita tahu bahwa akhirat itu baik, sehingga benar-benar tahu dan mengerti, dan kita gampang untuk mendekat kepada akhirat. Ini gara-gara cahaya, saudara. Gara-gara ada pancaran cahaya Allah yang disebut dengan tajalli. Pancaran cahaya Allah tajalli ini tidak akan bisa kalau tidak takhalli, hilangin sifat-sifat buruk, dan tidak akan bisa juga kalau tidak tahalli, yaitu berhias dengan sifat-sifat baik. Kalau sudah menghilangkan sifat buruk dalam hati, kemudian dihias dengan sifat baik dalam hati kita, maka baru ada tajalli, baru ada cahaya. Kalau cahaya datang, kalau cahaya Allah sudah datang, maka yang batil itu akan hilang. Yang batil itu yang nggak ada, yang sebenarnya harusnya nggak ada, itu yang akan hilang. Karena kebanyakan kita ini hidup dalam dugaan-dugaan, saudara. Kita hidup dalam dugaan atau sangkaan-sangkaan yang sebenarnya itu nggak perlu. Ada orang nabung buat apa? Buat persiapan. Kalau nanti masuk rumah sakit, namanya asuransi misalnya, takut. Itu kan baru dugaan. Iya kalau masuk rumah sakit, kalau kagak. Jadi ada dugaan-dugaan atau rasa takut, ketakutan ini sebenarnya dugaan-dugaan aja, dugaan-dugaan kita. Kalau kita sudah Allah tunjukkan, udah ada cahaya Allah dalam hati kita, udah bertajalli di situ, maka akan terang semuanya. Nggak ada yang namanya rasa takut, nggak ada yang namanya rasa khawatir, sedih juga nggak ada. Orang udah terang, udah kelihatan semua, saudara. Kenapa kita kadang sedih, kadang khawatir? Karena masih gelap. Orang kan kalau gelap khawatir. Apa aja pengen jalan aja takut. Ya orang gelap takut kesandung. Mau mundur lagi takut juga. Udah diem aja dah. Khawatir aja. Kalau gelap belum ketahuan. Tapi kalau udah terang maka akan bisa kelihatan mana jalan yang harus dia tempuh, mana yang harus dia dekati, mana yang harus dia jauhi, itu kelihatan.
Bagaimana bisa terang? Kalau kita mengamalkan ini, yaitu sifat-sifat hati. Kemarin juga sempat dibahas, menjauhi nafsu, kemudian kita percaya kepada rizki Allah, kemudian kita mencintai Allah dan kalamnya Al-Quran, mencintai Rasulullah dan lain sebagainya. Itu adalah akhlak hati. Nah, berikut ini disampaikan akhlak hati yang disebut dengan tahalli oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah. Wahia qauluhu, yaitu perkataan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad qabla hada, sebelum ini, biqalilin, yang lalu, barusan sebelum ini. Ayyakuna khasyian, hendaklah seorang mukmin itu khasyian, tunduk atau merendah. Khasyian itu hadirin khusyuk bahasa Arabnya. Khusyuk. Kita sholatnya pada khusyuk semua ya? Amin. Khusyuk. Semuanya pada khusyuk. Khusyuk itu minimal anggota badan kita yang khusyuk. Kalau anggota badan kita udah bisa dilatih khusyuk, insya Allah nanti hati bisa khusyuk. Ya gimana hati bisa khusyuk kalau anggota badan kita baru baca Malik Yaumiddin udah nengok-nengok. Waladhdallin, ada aja yang dipletekin jari, segala macem lah, jari diginin, kadang-kadang leher begini. Terus baru ruku aja udah ada yang digaruk aja terus digaruk. Kalau kita nggak ngelatih anggota badan kita buat khusyuk, hati nggak bisa khusyuk. Jadi harus dilatih dari anggota badan. Khusyuk di sini adalah tunduknya hati dan anggota badan kita. Pertama-tama yang kudu dilatih anggota badan. Nanti anggota badan, kalau anggota badan khusyuk, insya Allah hati bisa khusyuk juga. Di antara khusyuk itu adalah kita merenungkan kebesaran Allah, merenungkan keagungan Allah, atau merenungkan ayat-ayat Allah yang kita baca kalau dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat, renungkan aja yang ada di depan mata kita atau yang ada dalam diri kita, anggota badan kita. Anteng khusyuk itu. Khusyuk itu artinya anteng. Anggota badan kita anteng, hati kita juga anteng, yaitu memandang kebesaran Allah. Jadi khusyuk di sini maksudnya adalah tunduknya hati dan juga tunduknya anggota badan kita. Orang khusyuk itu saudara nggak gerasa gerusu, tapi nggak nunduk juga, nunduk aja enggak, biasa aja biasa. Tapi nggak gerabak gerubuk. Kalau ada apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebakaran bang ya, ya bantuin. Biasa aja. Itu namanya woles ya. Jadi ada ketenangan di situ. Ada ketenangan batin karena dia tahu dan dia tunduk, hatinya tunduk kepada Allah, anggota badannya juga tunduk. Namanya khusyuk. Kemudian mutawadhi'an, hendaklah seorang mukmin itu tawadhu. Tawadhu tahu ya? Tawadhu itu tawadhu yang benar, bukan tawadu. Tawadu yang artinya tahu warna duit. Namanya tawadhu. Bisa bedain yang biru sama yang merah, tawadhu. Bukan itu. Di sini tawadhu itu artinya la yara li nafsihi ala ahadin. La nara nafsihi ala ahadin. Yang namanya tawadhu itu tidak pernah melihat dirinya itu unggul dibanding orang lain. Itu tawadhu. Bahkan cenderung melihat saya mah kurang, saya mah banyak salahnya, banyak dosanya, ngaji saya mah belum apa-apa, udah bapak aja dah yang ngajar, saya mah belum bisa apa-apa, baca Qurannya dah bapak aja yang jadi imam dah. Namanya tawadhu. Begitu melihat orang, itu pasti yang muncul dalam benak dia, saya kurang, ini orang ini yang lebih pantas kayaknya buat mimpin, saya mau buat apa-apa. Namanya tawadhu. Orang tawadhu itu la yara li nafsihi ala ahadin. Orang yang tawadhu tidak pernah melihat bahwa dirinya itu lebih di atas orang lain. Namanya tawadhu. Tawadhu itu selalu orang yang namanya mutawadhi. Orangnya namanya orang yang tawadhu atau mutawadhi ini selalu melihat dirinya itu justru kurang dibanding orang lain. Memang saudara, diajarkan kita oleh Imam Ghazali, kalau kita mau melatih tawadhu itu, kalau ngelihat orang tua nih, ini anak muda semua kayak di sini ya. Kalau ngelihat orang tua, lihat umurnya lebih banyak dibanding umurku, pasti ibadahnya lebih banyak. Terus kalau ngelihat anak kecil nih, kayak si Fadil, kayak si Rosi, Masya Allah, Alhamdulillah belum punya dosa tuh anak.
belum tahu yang namanya TikTok. Udah kali ya? Hei, udah belum? Udah tahu belum? Belum tahu yang namanya jidat bening kayak gimana. Saya yakin dosanya lebih dikit dibanding saya. Jadi gimana? Pokoknya saya dah yang paling banyak dosanya. Orang tua walaupun dia itu yang mungkin ada dosa, tapi umurnya panjang, lantaran umurnya panjang, ibadahnya pasti lebih panjang, lebih banyak dibanding saya. Dan saya dibanding Fadil, dosanya banyakan saya, udah puguh. Orang saya mau WA-an mulu, saya mau buka media sosial apa aja saya buka. Kadang yang kira-kira dilarang juga saya buka. Begitu kalau ketemu. Ngelatih tawadhu itu dengan melihat kalau orangnya lebih tua dibanding kita, ibadahnya pasti lebih banyak dibanding kita. Kalau orangnya lebih muda dibanding kita, pasti dosanya lebih dikit dibanding kita. Terus ya pokoknya kita kalah aja dah. Pokoknya kita rendah aja. Ini cara melatih tawadhu. Tawadhu itu kata seorang sahabat namanya Urwah bin Zubair, alaikum bit tawadhu fa innahu ni'matun 'azimatun la yahsudukum 'alaiha. Kita itu harus tawadhu. Tawadhu itu adalah nikmat yang gak bisa didengki sama orang. Orang dapat nikmat mobil hari Senin datang, besokannya datang lagi motor baru hari Rabu. Datang lagi hari Jumat ada lagi yang ngirimin mobil yang paling baru lagi. Ya, kira-kira tetangganya ada potensi dengki nggak saudara? Ada nggak? Ada potensi hasut nggak? Tuh orang kerja kagak ngepet kali ya. Kayak yang begitu ada yang ngirim dari mana? Ada tetangganya potensi dengki tuh. Dengki atau hasut. Begitu juga orang dapat nikmat, tadi nikmatnya nikmat dunia. Orang dapat nikmatnya berupa ilmu misalnya. Nih orang banyak amat muridnya, di mana-mana pengajian kenal dia. Itu ada potensi dihasut nggak sama orang? Ada nggak? Ada. Biasanya yang hasut orang alim juga. Musuhnya ustadz, ya ustadz juga biasanya. Biasanya ustadz yang hasut. Biasanya ustadznya juga. Dia mah kagak bisa ngaji, ngomong doang dia. Misalnya gitu. Ada potensi. Dapat nikmat ilmu aja bisa dihasut. Nikmat harta apalagi. Ada nikmat yang nggak bisa hasut, orang-orang nggak bisa hasut kepada kita. Apa itu? Nikmat tawadhu. Kalau orang tawadhu pasti nggak bakal dihasutin sama orang. Ya orang dia kalah aja, dia udah di bawah saudara. Orang kalau udah di bawah kira-kira bisa jatuh apa kagak? Bisa jatuh kalau di bawah? Nggak bisa. Yang bisa jatuh itu kalau orang ada di ketinggian, apalagi kebangatan tinggi. Bangkatan tinggi ngasih bandrol, bangkatan tinggi, bang, mama, berkatnya 2 ya. Nanti sediain kalau ada ini tempat gua dekat ini depan pokoknya. Terlalu tinggi mengukur diri kita, maka itu akan muncul kesombongan dan kita akan gampang kecewa. Orang juga gampang dengki sama kita kalau terlalu tinggi. Tapi kalau kita dasarnya udah di bawah, nggak bakal ada orang yang dengki atau gak bakal ada orang yang hasut pada kita. Tawadhu itu adalah nikmat paling besar yang tidak akan dihasut oleh orang lain. Nikmat-nikmat lain masih ada potensi dihasut oleh tetangga, dihasut oleh sesama orang alim, oleh sesamanya masih mungkin. Tapi kalau nikmat tawadhu itu tidak bisa dihasut. Maka hendaklah kita belajar tawadhu. Lihat orang bahwa kalau melihat orang yakini bahwa kita kurang dan orang itu lebih dibanding kita. Tawadhu. Kemudian yang berikutnya khaifan, takut. Yang dimaksud khaifan di sini takut kepada Allah, takut kepada siksa-siksa Allah maksudnya. Ada dalam ilmu akhlak atau tasawuf ada yang disebut dengan khauf, ada yang disebut dengan roja. Bukan rojak radio ya, jangan didengerin kalau rojak radio mah. Ini ada khauf, ada rojak. Khauf itu rasa takut kepada siksa Allah, rasa takut kepada azab Allah karena sewaktu-waktu bisa saja datang. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara khauf dengan roja ini, antara takut dengan harapan. Roja itu harapan. Ada roja, ada khauf. Roja itu harapan, kalau khauf itu takut. Bagaimana kita menjaga keseimbangan ini? Yang paling gampang hadirin,
Kalau dalam ya keseharian kita ini boleh kita rasa takut kita pupuk, takut sama Allah, takut yang namanya siksa atau azab itu kan bisa tiba-tiba aja muncul. Nggak ada yang tahu orang gempa pagi-pagi di Cianjur itu, tahu-tahu begitu aja. Nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang nebak kalau habis gempa itu laut di Aceh, waktu tsunami itu laut bahkan tumpah. Banyak orang yang nggak tahu itu. Deteksi BMKG atau deteksi apa tsunami itu juga nggak jalan, nggak nunjukin, kan nggak ada yang tahu. Dan nggak ada yang bisa menjamin kalau kita itu hidup aman terus, nggak ada. Bisa aja tahu-tahu ambles tanah yang tempat kita ngaji ini, bisa aja tahu-tahu ambles. Nah, potensi-potensi bencana atau potensi musibah ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan penghuni langit? Maksudnya kepada Allah dan kepada malaikat. Apakah kalian merasa aman bahwa sewaktu-waktu itu bumi bisa saja diamblesin, bumi itu bisa aja dijeblosin oleh penghuni langit. Amin tumma fis samai ayyursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman sewaktu-waktu akan kami kirimkan kepada mereka siksa. Jadi potensi musibah itu selalu ada, saudara. Potensi musibah selalu ada. Ini kalau kita lihatnya dari musibah atau alam, bencana alam. Sekarang balik ke diri kita. Dalam diri kita aja, tidak ke bencana alam, tapi yang ada dalam diri kita. Betapa banyak orang yang lagi senderan terus mati. Ada nggak? Senderannya lagi ngaji lagi sambil merem. Ayo jangan pada senderan loh. Orang nyender aja, tahu nggak ada gitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Betapa banyak juga orang yang meninggal mendadak atau mati mendadak, nggak ada kabar apa-apa, belum sempat ngapa-ngapain sama keluarganya. Itu kan potensi buat kita mati kan ada tiba-tiba. Nah, kita harus merasa takut pada siksa Allah, takut diambil sama Allah, kita belum siap. Ini namanya khauf. Orang mukmin senantiasa memupuk rasa takut ini, khauf. Namun meskipun kita boleh merasa takut seperti ini, bagusnya kata ulama, kalau kita ingin melatih khauf dan roja, takut dan harap kita kepada Allah, kalau dalam kondisi sehat kayak kita sekarang ini kan pada sehat semua, ini bisa pada ke musola, ini justru banyakin khauf, justru banyakin takut. Kenapa banyakin takut? Betapa nikmat Allah udah Allah berikan banyak sekali kepada kita, tapi sholat kita masih kemana-mana pikirannya. Betapa nikmat Allah udah diberikan pada kita sampai detik ini, nafas masih enak, kita nggak usah pakai alat bantu apa-apa, dengar juga masih enak, nggak usah pakai alat bantu apa-apa, tapi kok kita masih sering grundel, artinya masih sering ngedumel. Itu merasa takut pada siksa Allah. Khauf atau takut ini kita pupuk ketika dalam keadaan sehat atau dalam keadaan lapang. Lagi keadaan anak-anak ini nih, ingat-ingat, renungkan, ya Allah maafin, astagfirullahaladzim. Ngaji saya masih begini amat ya, ngajinya bukan karena Engkau ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini lagi saat sehat begini banyakin takut, karena nggak imbang antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah kita tuh nggak imbang, banyakkan nikmatnya. Maka sering-sering khauf. Tapi jangan khauf atau jangan pupuk rasa takut ketika lagi sakit. Kalau lagi sakit jangan kita pupuk rasa khauf atau rasa takut. Tapi justru ketika lagi dalam keadaan sakit, itu kita tumbuhkan rasa harap atau roja kita. Roja, kita mengharap pada Allah, ya Allah, saya mohon Engkau sembuhkan saya. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Saya tahu hanya Engkau yang bisa mengangkat penyakit ini. Kita terus berharap. Jadi waktu sakit jangan pupuk rasa khauf atau takut lantaran ibadah kita. Pupuk roja. Ya Allah, saya tahu walaupun saya sakit nggak bisa ngaji, saya tahu ini pahala sabar saya kala sakit ini lebih besar dibanding pahala ngaji. Tuh begitu tuh. Itu namanya roja atau penuh harap pada Allah. Kenapa demikian? Supaya kita tidak suuzon pada Allah, khawatir saat kita
buruk sangka kepada Allah, itu Allah mencabut nyawa kita. Naudzubillah. Makanya dalam keadaan sakit itu justru penuh harap. Alhamdulillah ya Allah saya sakit. Ada yang begitu? Alhamdulillah ya Allah saya sakit. Makanya saya bisa boleh sholat jamak. Alhamdulillah ya Allah saya Engkau berikan musibah kayak begini. Saya tahu dengan musibah ini Engkau angkat dosa-dosa saya. Ini penuh harap ketika dalam keadaan sempit dan takut ketika dalam keadaan lapang. Justru dalam keadaan lapang takut. Karena seringkali keadaan lapang itu membuat orang terlena. Lapang, gampang sholat, ngaji gampang, ya makan enak aja semuanya. Ini kadang-kadang orang lalai dari mengingat Allah. Maka dikala lapang kita harus sering-sering takut pada Allah. Tapi dikala kita sempit seperti dalam kondisi sakit, itu jangan kecuali kita roja atau kita berharap pada rahmat Allah. Ini dua antara khauf dengan roja. Kemudian selain khauf, selain seorang mukmin, jadi orang mukmin itu harus khusyuk, tawadhu, harus takut dan juga wajilan. Wajilan sama. Wajilan ini artinya takut, tapi takut bukan kepada azab Allah, takut kalau dia salah langkah, itu namanya wajilan. Takut kalau saya ngaji tapi bukan karena Allah, takut kalau saya berangkat ke sana nanti terbawa hawa nafsu, itu namanya wajilan. Orang mukmin juga harus musyfiqon min khasyatillah, harus musyfiqon, takut. Maksudnya musyfiqon di sini maksudnya adalah takut min khasyatillahi ta'ala, karena takutnya kepada Allah, karena rasa takutnya kepada Allah, maka dia merasa takut, merasa khawatir kepada Allah. Kemudian orang mukmin juga harus zahidan fid dunya, harus zuhud terhadap dunia. Jamaah rahimakumullah, ada ulama yang menerangkan apa itu zuhud. Memang banyak sih pendapat tentang zuhud. Ada ulama yang mengatakan zuhud itu adalah benci kepada dunia, di zuhud. Ada juga ulama yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan yang halal. Yang halal aja tinggalin, apalagi yang haram. Jadi yang halal aja dia nggak mau, yang halal aja sama dia dibatasin, apalagi yang haram. Ini zuhud. Ada juga yang mendefinisikan, yang memberikan pengertian zuhud itu ayyakhluwa qalbuka mimma khalat minhu yada. Zuhud itu hatimu kosong, hatimu bersih dari kotornya tanganmu. Tangan kita kotor, megang uang, kerja, kemudian ngambil untung lagi, urusan dunia semua pakai tangan. Cuma hati kita kosong dari itu semua. Hati kita hanya ada Allah, hanya ada akhirat, itu namanya zuhud. Ada pengertian seperti itu. Ada lagi yang mengatakan zuhud itu kita lebih percaya kepada Allah dibanding kepada makhluknya, termasuk dibanding diri kita sendiri, itu namanya zuhud. Jadi benar-benar kita percaya kepada Allah, apa yang dia di sisi Allah itu lebih banyak dibanding apa yang ada di sisi kita. Apa yang ada di sisi Allah lebih banyak dibanding yang ada pada sisi makhluk, termasuk pada diri kita. Maka benar-benar yakin, orang zuhud ini benar-benar yakin dan percaya terhadap karunia Allah. Nah, nanti ujungnya, ciri-cirinya hadirin, ciri-cirinya orang yang zuhud itu tidak akan pernah berharap pada selain Allah. Ya, dia dikasih orang syukur, nggak dikasih kagak apa-apa, nggak ngarep dia. Bukan hanya dari segi pemberian materi, dihormatin orang ya bodoh amat, dicela orang yang bodoh amat, dia nggak peduli. Itu orang zuhud itu seperti itu. Dia udah nggak peduli. Jadi dipuji tidak tersanjung, dicela juga dia tidak kecewa. Itu orang zuhud, bodoh amat. Mau orang ngomong apa, dicela juga dia bodoh amat, disanjung juga dia nggak bikin dia GR atau dekat sama orang yang nyanjung. Dia nggak peduli. Nah, orang zuhud itu benar-benar hanya mengandalkan Allah saja, tidak pernah mengandalkan makhluk. Makhluk lalu lalang depannya atau makhluk memberikan pujian atau melemparkan cacian kepada dia, dia nggak peduli.
namanya zuhud. Orang mukmin harusnya begitu, saudara. Orang mukmin harusnya begitu. Kalau begitu apatis dong Ustaz sama orang. Ya enggak, tetap dia bukan apatis, tetap dia sayang kepada orang mukmin tetap. Cuma sayangnya bukan gara-gara disanjung sama orang ini. Dia sayangnya bukan gara-gara dipuji sama orang yang muji dia, bukan. Dia bodo amat mau dicela sama orang, tapi kalau dia emang harus sayang dia sama orang itu. Bagaimanapun keadaannya, orang ini mencela tapi dia tetap sayang, terutama terhadap orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini orang zuhud, selalu mengandalkan Allah saja, selain Allah nggak pernah dia lihat sama dia. Kalau dia berinteraksi, kalau dia berhubungan dengan sama manusia, yang ngaji bareng, zikir bareng, itu semata-mata memang yang dia lihat Allah. Yang dia lihat Allah, yang dia lihat bukan selain Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah disuruh datang kepada seseorang. Nah, orang ini memang dengki banget sama Imam Ahmad bin Hanbal, saudara. Dia datang, begitu sampai rumahnya dipanggil pada awalnya, diundang. Ya, diundang, panggil. Kemudian sampai di rumahnya, itu pintu dibanting, kagak ditemuin. Nah, besokannya dipanggil lagi, tolong panggil Ahmad bin Hanbal rumah saya. Besok Imam Ahmad bin Hanbal datang lagi ke situ. Yang kedua kalinya sama, nggak ditemuin, dibanting lagi pintu. 3 kali sampai begitu juga, dibanting terus. Nah, akhirnya orang ini bilang, wahai Ahmad bin Hanbal, engkau kok aku panggil berkali-kali dan sikapku begitu, kok engkau tetap datang? Kenapa? Maaf, saya datang bukan karena engkau panggil, tapi saya datang karena Allah menyuruh memenuhi panggilan orang yang butuh. Jadi ente jangan kegeeran. Saya datang bukan gara-gara ente, bukan, tapi saya datang itu karena memang Allah menyuruh memuliakan orang yang manggil. Semuanya yang dijadikan sandaran Allah. Kalau sudah dijadikan sandaran Allah, itu nggak akan yang namanya tersanjung saat dia itu dipuji dan kecewa saat dia dicela, itu nggak bakal. Karena udah benar-benar Allah. Ini namanya hamba yang profesional, saudara. Ada hamba profesional, ada hamba amatir. Kalau yang amatir kan masih yang amatir ya. Kalau Pak Agus sudah profesional tuh mancingnya. Kalau yang amatir mah, ya amatir kadang-kadang narik joran aja masih geget tangannya. Tapi kalau dia udah profesional lain. Hamba yang profesional gitu, saudara. Hamba yang profesional itu udah benar-benar hamba Allah. Allah aja udah. Mau orang ngomong apa kayak dia nggak peduli. Namanya hamba yang profesional. Tentunya tetap menjaga syariat, tetap menjaga yang Allah haramkan, ya tentu pasti dia jauhkan, yang Allah wajibkan tentu dilaksanakan. Tapi semua yang dilakukan perbuatan nggak pernah dipatokin untuk manusia, nggak pernah. Dia bodoh amat sama orang, cuma tetap baik pada orang, dan baiknya itu bukan karena pengen di alam sama orang, baiknya cuma karena Allah. Ini orang zuhud, nanti ciri-cirinya jadi hamba yang hanya bersandar kepada Allah, yang tadi saya bilang hamba profesional. Kalau hamba amatir itu istilahnya Gus Dur. Kata Gus Dur, kalau Anda masih terpengaruh karena dicela dan dipuji orang, berarti Anda hamba amatiran, katanya. Gus Dur Allah yarham katakan itu. Wajilan musyfiqan min khasyatillah, zahidan fid dunya, qani'an bil yasir. Qani'an bil yasir itu artinya menerima dengan yang sedikit, minha dari dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, qani'an orangnya sifatnya namanya qanaah. Pernah dengar ya? Qanaah itu ar-ridho bil qismah. Ar-ridho bil qismah, qanaah itu artinya senang, ridho dengan pembagian Allah pada kita. Ridho dengan pemberian Allah kepada kita. Dikasih banyak, ya alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Sama-sama alhamdulillah. Karena udah demen aja dah. Udah ridho aja, udah seneng aja. Karena memang udah tahu yang membagi atau yang memberi itu siapa. Yang dilihat oleh orang qanaah itu bukan jumlahnya, saudara. Yang dilihat oleh orang qanaah itu siapa yang ngasih. Yang ngasih adalah Allah, maka yang dilihat Allahnya.
Ada orang dikasih banyak gitu, tapi dicuekin sama yang ngasih. Enak nggak kira-kira? Kasih banyak. Ada orang minta apa-apa diturutin, minta apa-apa pasti dijawab atau dibayar tunai, tapi dicuekin sama yang ngasih. Enak nggak tuh begitu? Nggak enak. Mohon maaf, sama kayak orang ini. Orang lagi makan gitu ya, orang lagi makan enak-enak, terus ada ya mana suaranya kagak enak dinyanyi gitu ya, lagi makan, dikasih langsung tuh, supaya apa tuh? Supaya pergi. Supaya pergi. Begitu juga kita, ya kita kalau kita tidak memandang bahwa pemberian Allah itu adalah dilihat pemberinya, maksudnya jangan melihat pemberiannya tapi lihat siapa yang memberikan, maka kita kalau nggak bisa begitu kita nggak qanaah, karena selalu yang dihitung nilainya, yang dihitung itu banyaknya, tapi lihat siapa yang memberikannya. Kalau kita melihat yang memberikannya itu adalah Allah, maka meskipun sedikit kita tetap alhamdulillah karena tahu siapa yang ngasih, dan kita yakin sedikit itu Allah yang ngasih dan Allah perhatiin kita dibanding banyak cuma diusir, dibanding banyak cuma suruh pergi, naudzubillah. Maka sedikit itu tetap dia terima. Ar-ridho bil kismah, yang namanya qanaah itu ridho, senang dengan pembagian, ya sedikit alhamdulillah, banyak juga alhamdulillah. Lagi pula saudara, rizki itu nggak bakal nyasar, kan ada di pembahasan yang kemarin itu, ar-rizqu yatlubu sahibah kama yatlubu al-maut sahibah. Rizki itu akan mencari pemiliknya sebagaimana mati mencari pemiliknya. Mati nggak bakal nyasar, begitu juga rizki nggak bakal nyasar. Yang harusnya rizki kita nyasar ke tetangga nggak mungkin. Emang yang dapat tetangga mulu, ya berarti bukan rizki lo, gitu aja. Emang itu rizki tetangga. Kalau dari rizki kita nggak bakal nyasar. Namanya qanaah terhadap pemberian Allah. Kemudian munfiqan lil fadli an hajatihi, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan melanjutkan pertemuan yang akan datang, lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.